Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil anam Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Ummatul Quran, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk menikmati ma'dabadallah, hidangan Allah Subhanahu wa taala, melalui menikmati kelezatan dalam membaca ayat-ayatnya dengan berusaha memahami apa yang terkandung di dalamnya. Semoga keistiqomahan kita untuk senantiasa muayasyah, berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, semoga dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang nantinya di akhirat mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat, Sa'id ibn Jubair, datang seorang dari sahabat Ansar, rajulun minal Ansar, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzun, dalam keadaan sedih. Anak muda sekarang bilang bete, lagi bingung, lagi ada masalah yang dipikirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabatnya dalam keadaan mahzun dan orang yang sedih, itu bisa dibaca dari raut mukanya, dari mimiknya, wajahnya kelihatan murung. Maka Nabi tidak membiarkan sahabatnya dalam kondisi seperti itu. Beliau bertanya, "Mali araka mahzunan?" Wahai sahabatku, kenapa aku lihat kamu kok seperti orang yang mahzun? Dari kata huzn, sedih, orang yang kelihatan sedih. Dia menjawab, "Syai'un fakkartu fihi." Ya Rasulullah, aku lagi memikirkan sesuatu. Ada hal yang menggelayuti pikiranku. Ma huwa, kata Nabi, apa itu? Sampaikan. Ia kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, naghdu ilaika wa naruh wa nanzur ila wajhika wa nujalisuka." Ya Rasulullah, sekarang di dunia ini kita dengan mudah untuk menemuimu pagi, sore. Naghdu itu dari kata ghadautu, yaitu aku pergi pagi hari. Raha yaruhu itu adalah pergi sore hari. Jadi kami ya Rasulullah, kalau pagi hari mau ketemu engkau, sore pergi untuk menemuimu, enggak ada kesulitan, enggak ada yang menghalangi kami. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mudah untuk ditemui. Padahal beliau, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat itu adalah posisinya seperti presiden saat ini.
Beliau pemimpin umat, utusan Allah yang memimpin urusan keseharian masyarakat kaum muslimin pada saat itu, tapi juga beliau memimpin sholat, sehingga nggak ada kesulitan bagi sahabat untuk menemui beliau. Kapanpun mereka ingin ketemu dengan mudah. Kemana harus pergi untuk menemui Nabi? Tinggal pergi ke Masjid Nabawi, mereka bisa ketemu Nabi. Karena Nabi setiap waktu sholat selalu mengimami mereka. Dan begitulah Rasulullah SAW selalu membersamai para sahabatnya. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah untuk menemui Rasulullah SAW. Naghdu wa naruh wa nanzur ila wajhika, dan kami dengan mudah untuk melihat wajah muliamu ya Rasulullah. Wa nujalisuka, kami juga mudah untuk duduk membersamaimu, mendengarkan taujihmu, wejanganmu, arahanmu, nasihatmu. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu hadis mauquf, Abdullah bin Mas'ud seperti diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yukhawwiluna bil mau'izah fil ayyam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhawwiluna bil mau'izati fil ayyam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyela-nyela kami dengan ceramah, dengan nasihat mau'izah fil ayyam, dalam beberapa hari. Jadi Nabi itu punya jadwal ta'lim, kalau sekarang istilahnya jadwal ta'lim, menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabatnya. Tidak 24 jam isinya, hidupnya hanya untuk ceramah saja, tidak. Dan sahabat juga tidak diceramai setiap jam, setiap waktu, setiap hari, tidak. Ada jadwalnya, yukhawwiluna, menyela-nyela kami dalam beberapa hari. Kenapa? Karahatas sa'amati alaina, karena khawatir kami bosan. Karena sahabat juga manusia yang bisa bosan. Makanya Nabi menjadwalkan jadwal dalam beberapa hari memberikan mau'izah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya mereka mengatakan, kami dengan mudah untuk duduk bersamamu ya Rasulullah, mendengarkan nasihatmu, taujihmu. Ghadan, tapi ya Rasulullah, wa ghadan, tapi esok di akhirat, turfa'u ma'an nabiyyin, pasti engkau akan diangkat maqammu, ditempatkan pada tempat yang khusus bersama dengan para nabi. Ghadan turfa' ma'an nabiyyin fala nasilu ilaika, sehingga kami tidak mungkin bisa ketemu dengan engkau, nggak bisa sampai kepadamu. Ini ya Rasulullah yang aku khawatirkan. Ini yang Rasulullah yang membuat aku sedih. Di dunia kami dengan mudah menemuimu, tapi nanti di akhirat kami tidak bisa sampai ke tempatmu, tidak bisa ketemu dengan engkau. Pasti engkau akan diangkat bersama dengan manusia-manusia pilihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu falam yaruddun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi syai'an. Nabi tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Nabi diam. Para ulama hadis, dan hadis ini Bapak Ibu ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juga dikutip oleh banyak ulama tafsir. Para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini memberikan komentar kenapa Nabi diam. Yang pertama, ada yang mentahlil, menganalisa, memberikan komentar, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan beliau juga ikut merasakan kesedihan sahabatnya, karena merasa para sahabatnya selama ini
telah membersamai beliau dalam dakwah dan perjuangannya. Merekalah yang selalu membersamai Nabi memperjuangkan agama ini, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan jiwanya siap mereka korbankan untuk membela Rasulullah SAW dan agama Islam ini. Maka Nabi diam seakan beliau juga ikut merasakan kesedihan sahabatnya. Dan begitulah Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hidupnya selalu membersamai para sahabatnya, bahagia dengan kebahagiaan para sahabat, sedih dengan kesedihan mereka. Dan itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, umatnya. Karena Nabi menggambarkan dalam hadis sahih yang lain, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Beliau mengajarkan kepada kita, sahabat dan kita semuanya umatnya, bahwa perumpamaan orang beriman itu seperti tubuh yang satu dalam kasih sayang, tolong menolong sama mereka. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau satu saja merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan demam, panas, dan begadang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Begitulah seharusnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi merasakan kesedihan itu. Yang kedua, ada ulama mengomentari bahwa diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabatnya menyampaikan ungkapannya seperti ini adalah cara Nabi dalam merespon sesuatu. Apakah pertanyaan dari sahabatnya, ataukah ketika menyampaikan ungkapan-ungkapan yang perlu direspon. Nabi SAW bukan tipe orang yang langsung menjawab, bukan asal bicara. Orang bilang sekarang apa? Tidak asal omon-omon. Tapi beliau selalu berusaha untuk mencari jawaban yang tepat, jawaban yang baik. Dalam konteks ini, diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan seperti yang sering kita dengar, diam itu emas. Dan ternyata itu juga yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Dalam merespon sesuatu, kita diajarkan Nabi agar kita tidak asal bicara, tapi kita hendaknya kalau harus bicara, bicara yang benar. Tapi kalau ternyata apa yang kita sampaikan membuat heboh, bikin masalah, maka lebih baik diam. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Ternyata apa yang keluar dari mulut kita, ternyata itu juga sangat erat hubungannya dengan iman. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya dua. Urusan mulut ini, urusan mulut ini bukan urusan yang sepele, Bapak Ibu saudara sekalian. Kata Nabi, urusan mulut ini, kalau jujur kita beriman kepada Allah, salah satu dari dua. Apa? Faliyakul khairan, hendaknya digunakan mulut ini sebagai wujud kejujuran iman kita untuk mengatakan yang baik, auliyasbut, atau diam. Dan Nabi dalam banyak kesempatan, banyak hal seperti itu. Sekaligus untuk menunggu, diamnya Nabi menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, karena kita hidup, apalagi sekarang hidup di era transformasi informasi yang begitu dahsyat. Ya, informasi masuk ke kita begitu deras. Hitungannya bukan lagi jam, detik. Coba WhatsApp kita,
tangting 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 tangting. Era medsos juga, orang bisa bicara apa saja, orang bisa komentar, nulis apa saja. Maka ini juga harus kita fahami bahwa ternyata Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang urusan ini. Ada pijakannya, ada guidance-nya, dan ternyata ini erat hubungannya dengan iman. Makanya kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu semuanya tercatat, dan tentu saja ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nabi pernah menegur Mu'adz bin Jabal karena Mu'adz bin Jabal heran, kok ternyata apa yang keluar dari mulut kita itu ternyata ada hisabnya. Makanya Nabi sampai mengatakan, "Tsaqulatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubun nas." Tidaklah manusia itu dijerumuskan ke dalam api neraka illa hasaida alsinatihim, kecuali karena buah hasil dari lesannya. Makanya hisab pertanggungjawaban lesan pada zaman sekarang ini Bapak Ibu ada dua. Ada pertanggungjawaban lisanun mantuk, lesan verbal. Ada juga lisanun maktub, lesan yang tertulis. Jadi apa yang tertulis di WhatsApp, di Twitter, di YouTube, atau di komentar dimanapun medsos, itu semuanya ternyata juga bagian yang akan dihisab, karena itu adalah merupakan lisanun maktub, lesan yang tertulis. Ada orang yang kalau dikasih kesempatan bicara atau bicara terkadang tidak begitu bagus, pintar, tetapi tulisannya, komentarnya itu luar biasa. Nah, disinilah perlu hati-hati, ya. Makanya sampai ada ungkapan, apa itu bahayanya ucapan ungkapan itu, mulutmu apa? Mulutmu harimau. Ya, Islam telah mengajarkan kepada kita untuk hati-hati, karena itu ada hubungannya dengan iman. Nah, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikomentari oleh sebagian ulama karena itu. Maka tidak lama setelah itu datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajahu Jibril, dan Jibril datang dengan membawa ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, ayat 69 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa. Dan di sini bagusnya nikmatnya tidak dibatasi, tapi siapa saja. Tidak dibatasi oleh pekerjaan. Allah tidak mengatakan siapa atau seseorang yang bekerja dengan profesi ini, tidak, tapi siapa saja. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, bagaimanapun status sosialnya, bahkan laki perempuan masuk, siapa saja. Wa may yuti'illah, man ini umum, siapapun yang selama hidupnya di dunia ini benar-benar sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya, menjalani kehidupan dunia ini digunakan dengan sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya. Dan para ulama tafsir menjelaskan mentaati Allah dan Rasulnya ini juga tidak membatasi diri hanya pada urusan ibadah-ibadah mahdhah saja. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kita lihat waqi'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum, realitas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini juga masih kita lihat
Ada sebagian yang hanya mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya pada urusan-urusan tertentu saja, urusan yang lain diabaikan. Bukankah masih banyak di antara saudara kita yang hanya mau mentaati Nabi apa? Pada urusan sholat saja. Sholatnya seperti Nabi. Tapi coba kalau sudah berbisnis, lihat bagaimana dalam berumah tangga, bagaimana bertetangga, bagaimana dalam bekerja dan seterusnya. Apakah nasihat, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah ditaati? Ada sebagian yang urusan berdoa seperti Rasulullah SAW, yang dibaca doa-doa yang diajarkan Nabi. Puasanya pun juga seperti puasanya Rasulullah SAW, ditaati aturan-aturan yang terkait dengan puasa. Tapi urusan-urusan lain, urusan sosial, tadi rajin sholatnya, tapi ternyata mulutnya ini juga rajin memfitnah, rajin bikin hoax, rajin mencela, mencaci, menghujat, membuli, dan seterusnya. Dan ini juga harus diwaspadai, karena Nabi SAW pernah juga mengingatkan kepada kita semuanya melalui hadis sahih, ya, yang disampaikan, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ketika Nabi dilapori tentang adanya seorang perempuan, ya kebetulan hadisnya berkaitan dengan ibu-ibu, tetapi ini berlaku untuk semuanya. Ya Rasulullah, kenapa? Imra'atun, seseorang, yaitu seorang perempuan, taqumul lail, malamnya rajin qiyamul lail, tasumun nahar, siangnya rajin puasa, Senin, Kemis atau puasa yang lain, tidak pernah absen. Wa tatasaddaq, rajin bersedekah. Ini luar biasa. Tapi ya Rasulullah, ada tapinya. Tusi'u jaratah. Tapi dia ya Rasulullah sering menyakiti tetangganya. Orang menyakiti orang lain bisa dengan perbuatannya, bisa dengan suara. Nah ini Bapak Ibu, ya, dalam bertetangga, dalam hidup bersosial itu kita harus paham. Ya. Tengah malam jam 2 malam nyetel murattal tilawatul Quran mengganggu tetangga juga nggak bagus. Padahal Al-Qurannya bagus. Apalagi kalau musik-musik yang suara-suara yang hingar-bingar. Apa itu, ada sound apa itu? Yang sound yang katanya memekikkan telinga dan menghancurkan genteng-genteng gitu. Sampai ada fatwa ulama di Jawa Timur, haram sound horeg dan seterusnya. Atau kadang-kadang yang lainnya dengan rasa, dengan suara, atau dengan yang lainnya, ya, jangan sampai mengganggu orang lain, mengganggu tangganya, atau dengan mulutnya. Sekarang mungkin tidak dengan mulutnya, tapi dengan apa? Nah, komentarnya, dengan statusnya. Status, ada orang yang kadang-kadang menyuarakan sesuatu, menyindir orang melalui status WA-nya. Maka sebagian orang kadang-kadang bisa membaca, oh dia kayaknya ada masalah dengan keluarganya. Kok tahu dari mana? Status WA-nya. Jadi dibawa-bawa masalah keluarga, masalah dengan kawannya, jadikan status. Atau dengan komentar-komentar di medsosnya. Ini bahaya, hati-hati. Ketika Nabi dilapori ada orang seperti itu, ibadah mahdhahnya, tahajudnya, puasanya, sedekahnya bagus, tapi mulutnya, perbuatannya suka menyakiti orang lain, menyakiti tangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Orang seperti ini gak ada kebaikannya. Nabi sendiri menjawab, bal hiya finnar, bahkan dia pantas masuk neraka.
Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga bagian dari ajaran Nabi yang juga harus ditaati. Menjaga lisan. Amalan-amalan sosial itu juga termasuk banyak diajarkan Rasulullah SAW yang juga harus ditaati. Selain ibadah-ibadah mahdhah, amalan-amalan ibadah-ibadah NC itu. Maka Allah menjamin siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dan semua ajaran Nabi ditaati tanpa pilih-pilih, ada kesungguhan. Termasuk seperti yang Nabi SAW pernah sampaikan, ya, kan pernah Nabi ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih, ya Rasulullah, ayul islami afdal. Ini juga ajaran Nabi, ya Rasulullah, Islam seperti apa yang paling utama? Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang ada di benak kita ketika Nabi ditanya seperti itu? Barangkali jawaban Nabi akan berhubungan dengan urusan-urusan ibadah-ibadah mahdhah tadi. Oh, mungkin Nabi akan jawab orang yang hebat sholatnya, orang yang sedekahnya ini, orang yang mungkin jawaban Nabi berkaitan dengan hal-hal yang ibadah-ibadah mahdhah tadi. Tapi ternyata apa jawab Nabi? Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami afdal, Islam seperti apa yang paling utama? Nabi menjawab, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang paling afdal adalah ketika orang-orang Islam lain aman, nyaman, tentram dari gangguan lisan dan tangannya. Dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Inilah orang Islam yang afdal, mengamalkan Islam yang paling utama. Di dalam Sunan At-Tirmidzi bahkan jawaban Nabi itu dengan redaksi yang lebih universal. Beliau melanjutkan, wal mu'min, mukmin yang afdal adalah man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim, yaitu ketika manusia lain, nah, disebut di situ manusia lain. Kalau yang tadi jawabannya al-muslimun, al-muslim man saliman muslimun, orang Islam. Tapi di sini orang mukmin yang terbaik adalah ketika manusia lain. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti siapapun manusia, bahkan agama apapun, ia ketika berinteraksi dengan kita, berinteraksi dengan orang beriman, merasa aman, nyaman. Aman ala dima'im wa amwalin, darah mereka aman dan harta mereka aman. Inilah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Nabi ketika ditanya, pertanyaannya berbunyi, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang lebih baik? Khairun. Ternyata Nabi juga menjawab dengan amal-amal sosial. Apa kata Nabi? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang terbaik adalah ketika engkau rajin memberi makan. Itu semangat berbagi, tidak membiarkan saudaranya kelaparan. Nah, seperti yang sekarang hingga hari ini masih dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, sengaja secara sistematis dilakukan pelaparan. Maka tidak diam, semangat membantu. Ya minimal kalau nggak bisa membantu, paling tidak jangan pernah bosan terus mendoakannya. Syukur kalau kemudian juga dialokasikan dari harta kita, juga kita berikan untuk sebagian untuk mereka. Alhamdulillah sekarang banyak lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, yang siap untuk menyalurkan donasi kita sampai ke Gaza, sampai ke saudara kita di Palestina. Dan insya Allah lembaga-lembaga ini bisa dipercaya. Dan kita sudah mengkonfirmasi beberapa, alhamdulillah benar-benar sampai bantuan itu
ke mereka. Ya. Nah, tidak membiarkan mereka tut'imut ta'am, termasuk juga ikut andil dalam dan kontribusi dalam program-program untuk ya, menjaga ketahanan pangan. Kalau ada gagasan, ide, channel, link-link yang bisa membantu untuk bisa ya, meningkatkan dan menjaga ketahanan pangan nasional dan seterusnya, itu sebuah program yang tentu positif, masuk dalam tut'imut ta'am. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, selalu di dalam Al-Quran disinggung di antara sifat ahli surga itu wa yut'imuna ta'am ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Di antara tanda amalan ahli surga yang menjadikan manusia mereka dimasukkan dalam surga adalah ketika di dunianya wa yut'imuna ta'am ala hubbi miskina wa yatima wa asira, rajin memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, wa asira, asira itu tawanan, orang-orang yang ditawan. Makanya kita lihat para pejuang Palestina memperlakukan tawanan itu diperlakukan seperti raja. Bapak Ibu, mereka jauh lebih lapar dari tawanannya. Jadi mereka siap lapar, tawanan mereka tidak lapar, dijamu. Makanya coba lihat beberapa waktu yang lalu pernyataan testimoni dari para tawanan yang dibebaskan oleh para pejuang Palestina itu, mereka menyampaikan testimoni yang menggembirakan. Mereka diperlakukan dengan baik sebagai tamu. Tapi oleh pemerintah Israelnya sendiri yang dilarang mereka untuk berkomentar, untuk menyampaikan pernyataan di media. Tapi yang sudah bocor banyak sekali ucapan terima kasih dan seterusnya. Dan begitulah Islam mengajarkan untuk memperlakukan tawanan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, disebut di situ. Di antaranya tawanan. Wa taqra'us salam, yang kedua Nabi menjawab di antara Islam yang terbaik, wa taqra'us salam, engkau rajin mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Sayangnya masih banyak di antara kita yang hanya mau mengucapkan salam hanya kepada siapa, Pak? Hanya kepada orang yang kenal saya. Coba lihat, kurang terbiasa di kita duduk kanan kiri, didiamkan, saling mendiamkan, nggak menyapa, nggak mengucapkan salam. Padahal apalagi kita hidup di negeri Indonesia ini yang mayoritas apa? Muslim. Harusnya mungkin sebagian besar yang ada sekitar kita Muslim. Maka dibiasakan mengucapkan salam. Dan salam itu apa? Doa. Doa keselamatan, doa mendoakan saudara kita rahmat, mendoakan saudara kita semoga diberikan keberkahan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak ingin didoakan? Pasti orang senang ketika diucapkan salam. Dan salam itu miftah min mafatihul qulub. Salam itu selain dia doa, tapi ternyata dia juga pembuka hati, membuka hati seorang. Makanya pasti orang kalau diucapkan salam senang. Kalau ada orang kok diucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok kemudian cemberut, kok malah pergi, malah nggak senang, itu berarti apa? Jelas ada masalah dengan hatinya. Masalahnya orang itu ada masalah, ada penyakit dalam hatinya. Karena aslinya siapa yang tidak senang kalau didoakan? Dan dia membuka hati untuk memulai obrolan, untuk memulai menyampaikan pesan-pesan yang baik, untuk memulai ta'aruf, kenalan, ya. Kemudian siapa tahu kemudian ada hal-hal yang bisa dibantu, bisa dipesankan, sampaikan pesan-pesan positif. Apalagi kalau yang mengucapkan salam itu bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif ngaji seperti ini, berarti kan sudah banyak itu materi pengajiannya, ya. Kalau bapak ibu materi pengajian dari sejak dulu sampai sekarang dikumpulkan, dicetak, kira-kira udah berapa jilid itu? Udah banyak jilid-jilidnya itu. Itu berarti kan sudah banyak punya materi, sehingga itu bisa menjadi bahan obrolan, bisa bahan untuk mendakwahi saudara kita,
setelah kita ucapkan salam. Inilah ajaran Rasulullah SAW yang juga harus ditaati. Jadi bukan hanya urusan ibadah-ibadah makhluk saja. Naam, Nabi mengajarkan kita sholat. Naam, Nabi mengajarkan kita puasa. Betul, Nabi mengajarkan kita baca Quran. Nabi mengajarkan kita untuk bersedekah. Tapi Nabi juga mengajarkan bagaimana interaksi sosial, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Dan ini juga yang penting untuk ditaati. Maka Allah menjanjikan, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang selama hidupnya di dunia sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya dalam semua urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka nanti di akhirat, kata para ulama, di surga akan ditempatkan bersama dengan para nabi, akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik. Jadi ini adalah berita gembira. Makanya begitu turun ayat ini, Nabi langsung mengutus sahabat untuk fabasyarahu, mengirim berita gembira ini kepada sahabat yang sedih tadi. Sehingga turunnya ayat ini adalah merupakan busyra, berita gembira bagi sahabat yang sedih tadi. Kesedihannya terhapus karena Allah memberikan berita gembira, sebagaimana mereka bisa bersama dengan mudah untuk menemui Nabi, melihat wajah Nabi, membersamai Nabi di dunia, maka Allah menjanjikan mereka pun juga bisa bersama dengan Nabi di surga, insya Allah, dengan izin Allah. Syaratnya apa? Selama hidupnya sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi dengan sungguh-sungguh. Dan ketika ayat ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran sehingga dibaca sampai hari kiamat, maka ayat ini juga berita gembira buat kita semuanya. Makanya Nabi pernah menyampaikan berita gembira, anta ma'aman ahbabta. Ketika ada seorang Arab Badui bertanya tentang kapan hari kiamat, Nabi tidak menjawab kapannya, tapi Nabi berbalik bertanya, engkau bertanya tentang hari kiamat, wa madza a'tattala, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Maka ia mengatakan, la syai' ya Rasulullah, aku enggak punya persiapan apapun, illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, kalau jujur engkau mencintai Allah dan Nabinya, Rasulnya, berbahagialah. Anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika kita mencintai Nabi dan sungguh-sungguh mentaati Nabi selama hidup di dunia ini, maka insya Allah ini akan menghantarkan kita untuk membersamai Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong membantu kita untuk terus istiqomah, Bapak Ibu, di dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh di sisa-sisa hidup kita di dunia ini untuk mentaati Nabi, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan tidak hanya mentaati Nabi dalam urusan ibadah mahdhah saja, tapi dalam semua urusannya, termasuk dalam amal-amal sosial. Semoga dengan itu kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah dikumpulkan bersama dengan manusia-manusia pilihan, termasuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzilmin alim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu